Bab 4278. Ada dua bagian kekuatan suci. Mengangkat tangan. Riko tanpa sadar bersiap untuk menggenggam gulungan itu ke dalam tangannya. Tetapi pada saat bersamaan, hati-hati, yang mulia, kamu berani. Terdengar raungan kemarahan dan jeritan kaget dari beberapa tetua di telinganya. Segera setelah itu, Riko melihat sebilah cahaya pisau tajam menebas ke arah lengan dirinya. Siapa? Siapa yang menyerangku di dalam istana ini? Cahaya pisau yang tajam ini. Jika dirinya memaksa untuk menerimanya, lengannya akan langsung hancur atau bahkan patah. Pupil mata Riko menyusut dan tanpa sadar dia menarik tangannya. Pada saat berikutnya, sebuah bayangan hitam terbang kemari. Dengan putaran yang cekatan, menangkap kekuatan suci yang jatuh dan menariknya ke kejauhan pada saat bersamaan. Tidak, bahkan jika situasinya masih belum jelas, tidak tahu dari mana bayangan hitam ini berasal. Tetapi melihat kekuatan suci direbut, Riko sangat marah. Reiki menyebar keluar. Dia melompat mengejar orang bertopeng yang telah menyerangnya. Melihat orang bertopeng yang tiba-tiba muncul di udara, Sugo dan yang lainnya juga dalam keadaan bingung. Mereka segera melihat sekeliling. Tidak benar, mereka semua ada di sana. Siapa sebenarnya yang tiba-tiba muncul dalam istana dan merebut kekuatan suci Riko? Ini dia, akhirnya sudah datang. Di luar gerbang batu, kultivator kayu misterius dan Mingsu sangat bersemangat. Mereka sama sekali tidak berniat untuk melihat bagaimana klan naga sisik menghadapi tengkorak iblis jahat. Yang ingin mereka lihat adalah orang yang bersembunyi itu muncul dan mempermalukan klan naga sisik. Dia pasti ingin bergegas keluar dari gerbang di sisi lain. Hentikan dia. Riko menggertakkan giginya dengan kebencian. Amarahnya mendidih tak terkendali. Namun, dia tidak kehilangan akal sehat, melainkan segera mengirimkan transmisi suara untuk memberikan perintah. Mengerti, Yang Mulia. Tetua berambut putih, tetua naga muda bertanduk dan yang lainnya juga berwajah muram, bergegas menuju gerbang kiri dan kanan. Pada saat bersamaan, mereka mengeluarkan sejumlah besar ilmu sihir dan langsung menuju Erik. Istana ini hanya memiliki dua gerbang. Selain gerbang yang mereka masuki, terkunci di luar oleh cahaya Reiki. Hanya ada gerbang lain di arah berlawanan, yang seharusnya digunakan untuk keluar. Dan arah Erik saat ini jelas sedang bergegas menuju keberadaan gerbang. Namun, yang membuat kultivator klan naga sisik tidak percaya adalah orang bertopeng itu berbalik di tengah penerbangannya, berputar 90 derajat di udara dan terbang ke arah sisi lain. Dengan demikian, tidak hanya para kultivator yang meleset, bahkan ilmu sihir yang mereka keluarkan juga mendarat di kekosongan. Tetapi, apa yang ingin dilakukan orang ini? Alhasil orang bertopeng ini dengan sukarela melepaskan kesempatan untuk bergegas ke gerbang dan malah menghampiri patung lain. Erik, apa yang kamu lakukan? Jangankan klan naga sisik, bahkan iblis Fu pun tertegun. Kekuatan suci sudah didapat. Bukankah bisa langsung melarikan diri? Walaupun menghindari ledakan ilmu sihir, juga tidak perlu jalan memutar sebesar itu. Iblis Fu, kita telah salah perhitungan. Sambil terbang, mata Erik langsung menyipit. Hanya membunuh satu dari dua benda yang tersegel. Kekuatan suci telah muncul. Tidakkah kamu merasa aneh? Memang sedikit aneh. Maksudmu adalah... Pikiran Iblis Fu tergerak dan berkata, Dewa Bintang hanya mengatakan bahwa kekuatan suci akan lahir di tempat ini. Tetapi dia tidak mengatakan berapa banyak yang akan muncul di sini. Jika prediksiku benar, setiap membunuh satu monster tersegel,
bisa mendapatkan satu bagian kekuatan suci. Jadi masih ada satu bagian kekuatan suci dalam istana ini. Ini bom yang dilemparkan oleh Erik ini mengejutkan iblis Fu. Tetapi setelah dipikirkan lebih seksama, malah merasa sangat masuk akal. Dewa Bintang bukanlah seorang dermawan besar. Tidak mungkin memberikan hadiah akhir padamu terlebih dahulu ketika ujian baru setengah jalan. Kemungkinan terbesarnya adalah seperti yang dikatakan Erik. Di sini tidak hanya ada satu kekuatan suci. Jelas ada dua bagian kekuatan suci. Tetapi Dewa Bintang sengaja tidak menyebutkannya. Disengaja atau diabaikan. Lagi pula sudah terungkap. Mungkin juga akan diburu oleh klan naga sisik. Jadi aku harus mengambil bagian yang lain juga. Dengan suara desir, Erik datang ke hadapan patung ini. Weng. Tepat pada saat ini, patung yang tak tersentuh orang itu dipenuhi cahaya bintang. Segera setelah itu, segel di bawah patung hancur. Dengan tangisan aneh, sesosok tubuh yang terbungkus asap keluar dengan penuh semangat. Sudah keluar. Aku sudah bebas. Haha. Kalian. Namun, ketua iblis wilayah asing yang bersemangat ini tidak sempat melihat situasi sekitarnya dengan jelas dan menyelesaikan kata-kata kejamnya. Tiba-tiba sebuah kekuatan gravitasi yang menakutkan datang dari botol porselen di tangan kultivator yang menerkamnya. Barang apa ini? Sosok itu tercengang. Oh. Dia kemudian mengeluarkan teriakan menyedihkan saat tubuhnya tanpa sadar terbang keluar. Kemudian langsung tersapu dalam botol porselen ini. Sama dengan keluar dari satu tempat yang tersegel. Alhasil langsung dipindahkan ke tempat lain yang tersegel. Metode apa ini? Melihat kondisi ini, baik klan naga sisik maupun kultivator yang menyaksikan di luar, semuanya tertegun. Semua orang mengandalkan bertarung untuk bisa membunuh monster yang ditekan oleh patung ini. Tidak pernah ada kemungkinan tipu daya. Tetapi orang bertopeng ini mengeluarkan sebuah botol. Dengan mengeluarkan sebuah gravitasi seperti ini, iblis jahat yang terbungkus kabut ini, benda tersegel yang baru saja muncul. Bahkan mereka tidak melihat jelas wajahnya. Menghilang begitu saja. Segera setelah itu, di atas istana, gulungan kekuatan suci yang lain muncul di atas kekosongan. Satu bagian kekuatan suci lagi. Ternyata ada dua bagian kekuatan suci di sini. Ternyata orang ini berputar karena pergi untuk mendapatkan kekuatan suci. Kali ini, semua orang langsung mengerti apa maksud Erik. Orang ini sangat serakah sehingga dia berencana untuk mendapatkan semua kekuatan suci sekaligus. Melihat Erik melambung dan meraih gulungan lainnya, mata Riko segera dipenuhi darah dan berubah menjadi merah. Serahkan kekuatan suci milikku. Boom. Riko mengangkat tinggi-tinggi pedang raksasa. Kemudian beberapa semburan energi pedang yang ganas menebas. Setiap energi pedang seperti naga raksasa yang mengaum ke arah Erik. Aura ini jelas merupakan bukti penampilan kekuatan suci Dewa Bintang. Jelas, Riko juga sangat marah. Pada saat bersamaan, tetua lain klan naga sisik masing-masing menggunakan metode terkuat mereka. Segala macam cahaya ilmu sihir dalam sekejap menyapu ke arah Erik. Begitu banyak ilmu sihir. Walaupun puncak fase penilaian dua kegagalan, juga tidak akan berani menerimanya. Jangankan Erik, tidak hanya harus mengulur waktu, tetapi juga harus keluar dari sini. Teknik waktu, perlambat. Dengan mata terpaku, energi temperamen Taoisme mengalir ke seluruh tubuh dalam sekejap. Aura hitam dan putih tiba-tiba menyebar. Kali ini, Erik langsung menutupi radius 50 kaki. Jangkauan yang sangat luas. Cukup untuk menutupi semua serangan kultivator. Di bawah teknik dewa yang memperlambat waktu ini,
Saat ini Erik menjadi satu-satunya orang yang normal di dunia gerak lambat. Dia terus berguling dan bergerak, menghindari serangan yang mematikan namun lambat. Boom! Saat teknik waktu berakhir, Erik sudah terbang keluar dari inti ilmu sihir. Dengan dorongan gelombang raksasa dari berbagai ledakan ilmu sihir, Erik segera menampilkan teknik menyelinap. Sua. Sosok itu langsung menghilang dari pandangan semua orang. Ketika muncul di saat berikutnya, sudah berada di tepi gerbang batu sisi lain. Ilmu sihir apa lagi ini? Semua kultivator klan naga sisik hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Ilmu sihir yang telah mereka keluarkan. Ketika sampai ke hadapan Erik seperti telah kehilangan energi. Lebih lambat berkali-kali lipat. Bersambung.